Selamat sore, teman-teman. Kami dari kelompok 6 beranggota Pak Yudhistira, Pak Maulana, dengan saya sendiri, Gemilang. Kami akan mempresentasikan penelitian kami, inovasi kami, yaitu analisis sistem informasi tiketing invoice di proyek pembangunan bypass Bil Mandalika tahap 2 dengan metode teknologi acceptance model. Dan di sini kami memiliki beberapa rumusan masalah yang mendasari adanya inovasi kami, yaitu terkait dengan praktik bisnis di Adikarya, terus bagaimana penerimaan sistem informasi tiketing invoice oleh pengguna di proyek pembangunan bypass Mandalika, dan juga bagaimana implikasi manajemen Adikarya terhadap penerimaan pengguna terhadap sistem informasi tiketing invoice. Dan tujuan inovasi kami yaitu mengkaji model bisnis Adikarya dengan menggunakan BMC, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan aplikasi tiketing invoice di Mandalika, dan memberikan implikasi manajemen Adikarya terhadap aplikasi TIM. Dan di sini ada beberapa terkait dengan pengertian-pengertian yang akan kami jelaskan, yaitu salah satu terkait dengan project, yaitu adalah sesuatu yang bisa direncanakan, dijalankan, dan memiliki waktu juga yang terbatas, memiliki awal dan akhir, dan pembangunan yaitu serangkaian tindakan proses yang dilakukan oleh negara, komunitas, organisasi, individu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tiketing juga terkait dengan penerbitan tiket atau akses sebagai izin masuk atau akses ke acara, tempat, dan beberapa tempat lainnya, transportasi juga. Dan terkait dengan BMC, yaitu Business Model Canvas, yaitu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah model bisnis dan memungkinkan organisasi terstruktur dan metode evaluasi dan refleksi yang cepat terhadap efektivitas sebuah model bisnis. Dan terkait dengan acceptance model atau disingkat TAM adalah singkatan, yaitu adalah dikenal sebagai model penerimaan teknologi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Davis 1985, dan tersebut adalah bagan ada external variable, ada pervasive usefulness, ada perceived ease of use, ada attitude toward using, ada behavior intention to use, ada actual system use, dan juga yang terakhir dengan pengertian yaitu ada SEM, yaitu Structural Equation Modeling, seperti yang kita paparkan. Baik, selanjutnya bisa Pak Maulana terkait dengan pengumpulan datanya. Terima kasih Pak Gemilang. Akan saya lanjutkan pada bagian pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode kuesioner berdasarkan Cooper et al. 2014 menyatakan bahwa kuesioner atau survei merupakan alternatif metode komunikasi dengan mengajukan pertanyaan, di mana ada 5 variabel. Pertama, perceived usefulness; kedua, perceived ease of use; ketiga, attitude toward using; keempat, behavior intention; dan terakhir ada actual system use (ASU). Lanjut Mas Gemilang. Nah, terkait pengumpulan data, kriteria-kriteria untuk menentukan pemilihan responden dari pihak personel proyek adalah sebagai berikut. Pertama, bersedia mengisi kuesioner dengan jujur dan benar, pernah mengoperasikan aplikasi tim ticketing invoice. Ketiga, bekerja sebagai personel di proyek pembangunan jalan bypass BL Mandalika tahap 2. Keempat, tidak mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu dalam penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang subjektif. Lalu, adapun kriteria untuk menentukan pemilihan responden dari pihak vendor adalah sebagai berikut, ada 4 poin. Poin pertama adalah bersedia mengisi kuesioner dengan jujur dan benar. 2, pernah mengoperasikan aplikasi tim. Ketiga, bertindak sebagai vendor di proyek pembangunan jalan bypass BL Mandalika tahap 2. Keempat, tidak mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu dalam penelitian sehingga dari sisi personal proyek dari vendor. Silakan Mas. Nah, ini adalah teknik pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, yang sudah dijelaskan oleh Mas Gemilang sebelumnya, di mana N adalah jumlah sampel yang diambil, kemudian N adalah jumlah populasi yang diteliti, sedangkan alpha adalah tingkat kesalahan dengan nilai sebesar 5%, sehingga jumlah sampel yang diambil menjadi N sama dengan 100, 1 plus 100 dikali 0,5 kuadrat pangkat 2 sama dengan 80 sampel. Nah, ini adalah hipotesis dari analisa data tadi. Ada 7 hipotesis, di mana hipotesis pertama adalah PEU berpengaruh signifikan terhadap ATU. Hipotesis kedua, PEU berpengaruh signifikan terhadap PU. Hipotesa 3, PU berpengaruh signifikan terhadap ATU. Yang keempat adalah PU berpengaruh signifikan terhadap BI. Yang kelima, ATU berpengaruh signifikan terhadap BI. Yang keenam, ATU berpengaruh signifikan terhadap actual system use atau ASU. Yang ketujuh, BI berpengaruh signifikan terhadap actual system use atau ASU. Nah, ini adalah hasil rumusan masalah nomor pertama, bagaimana sistem bisnis pada PT Adikarya.
Yang pertama adalah mengenai uh, segmen pelanggan. Segmen pelanggan yang pertama adalah dari uh, reputasi reputasi sebagai perusahaan konstruksi terpercaya dan profesional tentunya. Kedua, memberikan layanan prima dan garansi atas kualitas pekerjaan. Kemudian yaitu perusahaan swasta nasional dan multinasional. Kemudian kita lanjut dengan aktivitas kunci. Aktivitas kuncinya pertama yaitu studi kelayakan, kemudian adalah pengadaan barang dan jasa, pemasaran penjualan dan layanan purna jual produk properti, kemudian adalah kemitraan kunci, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, subkon konsultan supplier dan vendor, bank dan perusahaan pembiayaan, kemudian adalah perusahaan bidang konstruksi. Kita lanjut lagi pada proposisi nilai. Yang pertama adalah produk hunian dan komersil yang inovatif dan berkualitas, solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam bidang konstruksi, dan yang terakhir adalah jasa konstruksi berkualitas tinggi dan berstandar nasional. Tentunya perlu ada saluran distribusi untuk mempermudah tersebut. Pertama adalah dalam channel tender proyek. Kemudian juga ada tim marketing dan sales. Tentunya juga ada media sosial, website, dan aplikasi online. Dan dibantu oleh sumber daya kunci yang pertama adalah modal kerja, sumber daya manusia, serta aset fisik. Ini adalah penjelasannya. Pertama adalah penjelasan di bagian hubungan pelanggan, membangun reputasi sebagai perusahaan konstruksi terpercaya dan profesional dengan menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan anggaran yang disepakati dari sumber pendapatan dari kontrak-kontrak konstruksi yang diperoleh dari pemerintah atau pihak swasta, kemudian pendapatan dari penjualan produk, properti kepada masyarakat umum, serta pendapatan lain dari investasi, dividen lunas, dan sewa aset. Tentu tadi sudah kita bahas bahwa sumber daya kunci itu pertama adalah yang paling penting adalah modal kerja, sumber daya manusia, serta aset fisik. Nah, ini adalah tiga business model kanvas terakhir. Yang pertama adalah aktivitas kunci, yaitu tadi sudah kita bahas juga bahwa ada adikarya melakukan studi kelayakan, tentunya perencanaan, penganggaran, dan perizinan proyek konstruksi dan properti, melakukan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek konstruksi dan properti, melakukan pemasaran penjualan dan layanan purna jual produk properti, kemudian yaitu kemitraan kunci, pertama tentunya Kementerian PUPR sebagai regulator dan penyedia proyek infrastruktur, kemudian perusahaan-perusahaan subkon, konsultan, supplier, dan vendor yang mendukung pelaksanaan proyek konstruksi dan properti. Lanjut adalah perusahaan mitra strategis dalam bidang konstruksi dan properti yang berkolaborasi dalam pengembangan bisnis. Yang terakhir adalah lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan maupun konsumen. Dan tentunya tadi juga pasti ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT Adikarya. Yang pertama adalah biaya operasional, gaji karyawan, bahan baku, bahan bakar listrik, air, dan telepon, ada biaya administrasi, biaya pembiayaan, dan biaya lain-lain. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yudhistira, silakan Mas. Oh, terkait dengan hasil dan pembahasan, ada analisa deskriptif responden, yaitu terkait dengan jenis kelamin, ada 95% laki-laki dan 5% perempuan. Dan di sini terkait dengan usia, ada kriterianya itu ada 11,3% untuk umur di atas 30 tahun, 31 sampai 40 itu sorry, di bawah 30 tahun tadi ada 11,3, ada antara 31 sampai 40 ada 16,3%, 41 sampai 50 itu ada 50%, dan di atas 50 tahun itu ada 22,5%. Dan hasil pembahasan tersebut ada terkait dengan pihak vendor, apakah ada dari pihak vendor, ada, yaitu 77,5%, dan tidak ada 22,5%, dan lama bekerja di bidang yang sama itu ada kurang dari 1 tahun, itu tidak ada, dan di sini yang paling dominan yaitu di atas 10 tahun, yaitu 78,8%. Dan terkait dengan kemampuan penggunaan perangkat lunak, di sini uh, yang tertinggi itu ada di jumlah 32 atau 40% dari jumlah responden. Dan terkait dengan penyediaan vendor, di sini ada konstruksi itu ada 85,5, ada juga dari jasa atau konsultasi yaitu 8,1. Baik, untuk selanjutnya disampaikan oleh Pak Yudhistira terkait dengan analisis model pengukuran. Baik, berikutnya sini saya akan menerangkan mengenai analisis model pengukuran atau other model. Pertama, kita akan membahas mengenai individual indicator reliability. Di sini kita menampilkan ada dua table, yaitu outer loading metric dan juga construct reliability and validity. Untuk outer loading ini digunakan untuk menentukan apakah indikator ini berpengaruh atau dapat digunakan. Di sini dilihat indikator dapat digunakan merupakan indikator-indikator yang memiliki outer loading di atas 0,7. Hampir semua indikator memiliki nilai di atas 0,7 kecuali PU2 dengan nilai 0,609. Berdasarkan Haier et al. 2014, nilai di antara 0,4 sampai 0,7 tidak semata-mata bisa dapat dihapus. Direkomendasikan oleh Haier et al. 2014 bahwa perlu dilihat construct reliability validity-nya, khususnya composite reliability dan juga average variance expected atau AV.
Di sini nilai tersebut dapat dihapus apabila saat dihapus dapat menaikkan composite reliability dan juga AV-nya. Baik, berikutnya. Di slide ini kita lihat hasil outer loading dan juga composite reliability dan AV setelah PU2 dihapus. Di sini kita lihat bahwa outer loading-nya semua di atas 0,7 dan juga AV-nya apabila diteliti naik di AV sekitar 0,12 poin dan juga composite reliability dari row A dan row C juga naik. Di sini menandakan bahwa PU2 dapat dihapus. Oleh sebab itu, berikutnya ya, PU2 tidak akan digunakan. Selain itu, table concern reliability and validity juga dapat melihat convex alpha yang itu dapat digunakan untuk mengecek reliabilitas dari indikator. Di sini semua indikator atau variabel dari A2, BI, POU, PU, dan UC semuanya memiliki convex alpha di atas 0,7. Lalu punya composite reliability juga di atas 0,7 semua dan juga AV di atas 0,5 yang menandakan bahwa setiap indikator dan setiap variabel memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dilakukan uji validitas. Berikutnya. Nah, di sini kita lihat uji path coefficient. Di sini kita akan melihat analisis model struktural dan inner model, yaitu uji path coefficient. Uji path coefficient ini digunakan untuk melihat apakah sebuah variabel ini atau sebuah hubungan antara variabel memiliki hubungan yang kuat. Di sini dilihat apakah hubungannya memiliki nilai di atas 0,1 atau tidak. Apabila memiliki nilai di atas 0,1, maka hubungannya memiliki hubungan yang kuat. Nah, di sini dilihat dari model dan juga tabel di sebelah kanan bahwa semua hubungan memiliki nilai di atas 0,1. Maka semua model atau semua hubungan dapat dianggap memiliki ikatan yang kuat. Berikutnya. Selanjutnya kita akan lihat coefficient of determination atau R-square-nya. R-square ini dilihat untuk variabel-variabel endogen untuk lihat apakah variabel tersebut memiliki akurasi yang kuat. Nah, di sini ada 4 variabel endogen, ada A2, BI, PU, dan UC, dan semuanya memiliki R-square yang tinggi. Di sini dilihat nilai R-square di atas 0,67, yang berarti nilai kuat ada 3 variabel A2, BI, dan UC memiliki nilai di atas 0,7, maka 3 variabel tersebut memiliki akurasi yang kuat. Dan satu di bawah di range 0,67 dan 0,33, yaitu PU dengan nilai 0,588 memiliki akurasi yang sedang. Berikutnya. Nah, di sini kita lakukan uji hipotesis yang tadi disebutkan oleh Pak Maulana. Dari uji hipotesis ini kita lihat nilai atau hipotesis hubungan yang memiliki tes statistik di atas 1,6 dan juga p-value di bawah 0,05. 6 hubungan ini memiliki atau memenuhi kriteria, yaitu H1, H2, H3, H4, H6, dan H7. Dengan H5 tidak memiliki kriteria, maka H5 atau hubungan variabel A2 dan BI dianggap tidak signifikan. Gitu ya. Nah, terakhir di sini bab 5 ada kesimpulan, saran, dan implikasi manajerial. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap variabel dan indikator memenuhi uji reliabilitas dan validitas. Maka disebutkan bahwa sistem ticketing device Mandalika atau TIM sudah mendapatkan penerimaan yang baik. Lalu berikutnya bisa dapat digunakan atau diadopsi ke proyek-proyek PT Ardhikarya berikutnya. Sarannya pertama ada, nah sebelumnya, berdasarkan hasil analisis bahwa adanya pengaruh kuat antara sistem TIM dan juga penerimaannya. Maka oleh karena itu, PT Ardhikarya dapat mempersiapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan performa teknologi untuk diadopsi di proyek-proyek berikutnya. Lalu juga dapat dilakukan pengujian penerimaan sistem menggunakan metode lain, penambahan variabel, dan juga penambahan jumlah sampel untuk lebih memvalidasi penerimaan teknologi tersebut. Terakhir. Next. Oke, untuk implikasi manajerialnya kita ada 3, yaitu dapat dilakukan usaha dari PT Ardhikarya untuk mengimplementasikan sistem TIM ke berbagai proyek, yaitu mempersiapkan fasilitasnya untuk training pegawainya dan lain sebagainya. Lalu juga ditemukan hasil temuan dari uji ini bahwa setiap variabel ini memiliki hubungan kesesuaian yang signifikan. Artinya dapat mendukung pengguna untuk mengimplementasikan TIM agar berjalan lancar sesuai dengan harapan. Hasil temuan dalam penelitian ini juga memberikan gambaran kepada PT Ardhikarya agar bisa terus memanfaatkan hasil dan implementasi sistem TIM supaya perusahaan mengikuti perkembangan zaman industri 4.0. Terima kasih.